Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Opini. Obrolan pas di sini, kita kembali lagi di episode kali ini dan bersama saya Iqbal Fatwa. Senang sekali, mudah-mudahan untuk Anda pemirsa Opini semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan di hari ini, kita akan mengajak untuk pemirsa Opini kita mengenal lebih jauh lagi seputar stand up Indo Bengkulu. Dan pastinya di hari ini tema kita adalah melestarikan budaya lewat tawa. Nah, karena lewat tawa ini kita bisa mengekspresikan bebas, mau kritikan, terus juga mau itu keluh kesah dan segala macam bisa melalui lewat tawa. Dan sekarang memang sudah lagi hype-hype-nya, mungkin 15 tahun, 20 tahun belakangan ini stand up Indo khususnya di Indonesia itu sudah semakin meroket namanya. Dan juga begitu juga di Bengkulu. Nah, seperti apa sih stand up Indo Bengkulu? Dan sudah hadir tentunya ini member dari stand up Indo Bengkulu. Sudah ada Ari di sini. Halo, apa kabar Ari? Alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah baik. Nah, Ari hari ini tidak akan open mic. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ari. Kita akan mengenal lebih jauh lagi sama Ari. Ri, boleh cerita sedikit dulu Ri? Untuk di awal-awalnya Ri. Ari ini join di stand up Indo Bengkulu itu mulai dari tahun kapan Ri? Saya join stand up Indo Bengkulu itu tahun 2015. Waktu itu saya masih kelas 2 SMP kalau nggak salah Bang. Awal mulanya karena seling nonton aja sih, nonton stand up komedian kayak Kemal, Panji, Radit waktu itu. Ternyata di Bengkulu ada. Oke. Jadi waktu itu ada lomba di BIM. Ada lomba, saya coba daftar lah. Ternyata nggak lucu. Masih SMP Pak? Masih SMP waktu itu. Jadi orang-orang udah tua, udah SMA atau udah kuliah gitu kan, lomba stand up. Saya masih SMP. Nggak lucu sih, tapi orang-orang komunitas itu lihatnya kayak unik gitu, ada anak SMP. Terus mentalnya iya, itu. yang udah berani nampil di BIM. Karena menurut kita nampil di BIM itu salah satu panggung yang paling ngeri Bang. Karena kayak orang kan lalu lalang bukan mau nonton stand up, mau belanja tuh. Kayak ada anak SMP yang udah nampil, akhirnya saya dihubungin tuh sama anak stand up, saya juga mau ikut gabung. Sampai sekarang gabung. Dari tahun 2015. 2015. Nah, kalau stand up Indo Bengkulu ini sudah cukup lama ya? Kalau stand up Indo Bengkulu udah cukup lama Bang. Itu dari 2012 akhir. Dari 2012 akhir, resmiannya bisa dibilang 2013 lah. Awalnya itu dari Facebook Bang. Facebook kayak, balik lagi, ada orang yang hobi stand up tuh. Terus dia bikin story atau postingan gitu di Facebook. Kayak, oh sana di Bengkulu udah do stand up apa sih? Akhirnya disaut lah sama salah satu founder kita kan. Akhirnya mereka berdua bertemu, ngajak teman-temannya, kebentuk kelas stand up Indo Bengkulu. Waktu itu masih di Kedai Ajib Nusa Indah. Kebentuk awalnya di sana. Open mic pertama Bengkulu. Memang berawal dari satu circle yang nyambung. Gitu. Ayo bikin. Dan ternyata juga kan di Indonesia sendiri kan juga ada stand up Indo. Iya, stand up Indo. Berarti di Bengkulu ini juga apa bisa bilang member dari stand up Indo. Iya, turunan dari stand up Indo. Turunannya. Jadi stand up Indo kan pusat. Setiap daerah tuh ada namanya stand up Indo wilayah. Kita Bengkulu, seprovinsi, jadi kita megang. Luar biasa. Berawal dari nonton. Iya, nah, awal-awal gimana nih, Ri? Karena kan di stand up comedy itu kan memang butuh penulisan, terus juga pemikiran yang habis ini materi saya apa nih, nyusun konsep-konsepnya. Nah, kalau Ari sendiri awal-awal dulu masih ingat nggak, Ri? Ataukah memang konsepnya sekedar on the spot atau memang sudah belajar nulis? Awalnya kita itu, saya waktu pertama kali tampil di BIM itu saya nggak tahu tuh kalau basic stand up itu nulis. Sampai saya gabung komunitas, saya kan masih paling kecil tuh SMP, paling kecil di komunitas. Jadi senior-senior itu pada bertanya kayak, anak SMP itu keresahannya apa sih? Nah, akhirnya di sana saya mulai belajar menulis didampingi oleh senior. Bahwa stand up itu basicnya memang menulis materi. Jadi kita butuh premis dulu pertama Bang. Jadi kayak waktu itu kan saya masih SMP, premis anak SMP itu apa? Baru kita olah menjadi setup sama punchline. Jadi bisa diangkat dari kehidupan sehari-hari aja, bisa kayak keresahan di SMP gimana, keresahan dipandang paling kecil di komunitas gimana, terus kayak cita-citaan monyet anak SMP kayak gitu. Jadi yang terdekat aja dulu, biar berarti ada emosinya. Memang dari komunitas itu yang mengajarkan kita ya? Kita ada kelas komedi gitu Bang. Sampai sekarang masih berjalan untuk? Ada, kalau sekarang kita nyebutnya kombut sih, komedi buddy. Jadi setiap sebelum open mic, kita kumpul dulu di salah satu tempat, entah di kafe atau di rumah anggota, buat ngetes materi yang bakal di open mic kan. Jadi saling sharing, saling sebaiknya sharing. kayak ini materinya gini. Gitu. Wah, keren nih. Karena kan memang kalau untuk stand up itu
mental yang paling ini, Ri, ya, dari keseluruhan mungkin materi udah bagus, tapi kalau seandainya mentalnya goyang, wah bisa kacau materi. Nah, kalau untuk perjalanan Ari nih, Ri, dari 2015 awal gabung, masih SMP padahal saat itu, terus sampai sekarang nih, Ri, gimana rasa menjadi seorang stand up comedian, Ri? Saya itu sebenarnya sebelum masuk stand up itu udah ada basic duluan nih, Bang. Saya kayak suka lomba puisi sama pidato gitu. Jadi waktu masuk stand up, saya tinggal mengolah bagaimana caranya ada sense of comedy dalam diri karena saya. sudah terbiasa ngomong gitu. Iya, jadi public speakingnya itu udah ada basic, baru dilatih ketika udah ada sense of comedy-nya. Jadi kayak stand up itu sama aja kayak kita berbicara di depan umum biasa, kayak public speaking biasa. Bedanya kalau kita public speaking biasa itu formulanya itu lurus. Maksudnya apa yang kita omongin dari awal sampai akhir itu tujuannya pas. Kalau stand up itu formulanya patah, Bang. Apa yang kita obrolin di akhir harus patah, biar ada lucunya. Betul. Gitu. Orang yang nonton kan, ketebak Iya, ternyata dipatahkan. Iya, dipatahkan, kayak gitu. Oke, jadi gitu ya. Dan juga di sela-sela aktivitas juga Ari ini menjadi seorang stand up comedy juga aktif juga nih pemirsa opini untuk MC Ri, ya. Oh iya. Widih, karena memang sesuai lah sama jurusan. Nah, ternyata kita satu alma mater nih, ilmu komunikasi. Nah, kalau di dunia MC nih, Ri, seiring berjalan atau setelah ikut di panggung stand up comedy, terus open mic menjadi host, menjadi MC, terus lama-lama juga akhirnya menjadi seorang MC juga. Sebenarnya ini menarik sih, Bang. Jadi sebenarnya stand up comedian itu adalah profesi yang stand up comedian itu kalau disuruh nggak mau, Bang. Oh iya. Iya. Jadi kayak saya penyanyi nih, kita nyanyi rame-rame. Oh, ayo nyanyi, mau kan? Mau, betul. Kalau stand up tuh kita lagi rame-rame. Ayo open mic. Pada nggak mau, Bang. Iya, kecuali emang itu job kan. Jadi kalau disuruh nampil-nampil doang nggak mau. Nah, berawal dari situ banyaklah anak-anak stand up comedy ini yang beralih. Kayak ada yang udah bikin konten kreator gitu, ada yang nulis konten, ada yang nulis formula buat konten juga. Termasuk saya beralih ke MC kan. Karena waktu itu kita stuck di COVID, job stand up itu berkurang. Oke, betul. Akhirnya saya pikir apalah ya yang bisa dibikin buat hobi dan hobi stand up saya itu tersalurkan lah walaupun nggak stand up. Akhirnya saya nge-MC gitu. Awal saya nge-MC itu 2021 kayaknya habis COVID. Berarti memang setelah musim COVID itu. Iya, setelah musim COVID karena kita stand up lagi nggak produktif, akhirnya saya berpindah ke jalur per-MC-an. Waktu itu diajak sama Big Adit sih, Bang Adit. Kayak nge-MC di lomba-lomba dulu, terus nge-MC di konser Sound of Rafflesia waktu itu. Baru saya nge-MC beberapa launching produk dari otomotif gitulah. Oke, kan dari stand up komedi yang memang kita untuk melucu terus beralih ke MC yang kadang memang ada lucu-lucunya, terus memang terpaksa harus serius mempelajari crowd. Nah, gimana ngerasain itu? Ada semacam ternyata gini ya perbedaannya gitu. Ya, perbedaannya itu kalau di stand up itu emang kita fokus bikin penonton tertawa. Apapun yang kita lakuin di panggung tujuannya buat penonton ketawa. Tapi kalau MC beda. Kalau MC itu kita mengarahkan acara itu bagaimana caranya penonton tahu acara yang kita jalan itu apa. Jadi kayak kalau stand up mereka ketawa kita selesai, kalau MC mereka tahu acara itu belum selesai. Mereka harus tahu tuh acara kita dari awal sampai akhir. Sampai closing. Iya, sampai closing. Nah, kita balik dulu nih untuk ke stand up comedy ini kan dari anak SMP kan banyak tuh futsal, basket, ngeband. Nah, hari ini akhirnya memutuskan untuk milih jalur komedi nih. Nah, apakah juga hobi-hobi yang lain? Wah, sepertinya stand up comedy ini enak nih. Apa alasan paling utama dulu, Ri? Memang hobi di tongkrongan yang hobi ngebanyol, hobi ngelucu, ngebom teman-teman. Enggak sih, sebenarnya kita tuh jarang pakai street jokes ya kalau di stand up. Kenapa saya stand up? Karena waktu itu emang kebetulan saya seperti yang saya bilang tadi, saya tuh emang udah ada basic public speaking. Nah, stand up ini kayak menarik gitu, Bang. Karena dia itu sendirian di panggung, tapi bisa buat penonton ketawa. Nah, saya tertariknya awalnya di sana. Apakah saya menjalankan hobi lain? Tetap menjalankan hobi lain. Tapi stand up comedy sebagai hobi yang menghibur lah gitu. Bukan hobi yang buat memuaskan diri. Oke, memang satu hal yang menghibur, merasa puas batin gitu melihat orang-orang ketawa begitu kita naik ke atas panggung, orang-orang ketawa, wah itu udah lega gitu ya. Nah, pasti juga ada challenge tersendiri nih, apalagi pada saat stand up comedy kan juga ada penyampaian kritik, terus juga keluh kesahnya. Nah, kalau Ari sendiri gimana cara Ari untuk menempatkan di materi-materinya mungkin kritikan sosial gitu, entah itu terhadap pemerintahan, entah itu terhadap apa yang menurut Ari, wah ini resah nih dialami oleh masyarakat gitu. Iya. Jadi kita kan banyak tipe-tipe menulis ya, Bang, dalam stand up comedy. Saya itu termasuk salah satu yang menggunakan observasi dan hyperbola.
Kebetulan saya emang suka materi-materi yang kritik gitu kan. Jadi cara saya melampiaskan kritikan dalam materi stand up comedy itu yang pertama kita cari yang di sekitar dulu. Apa sih kira-kira di sekitar kita yang bisa dikritik? Nggak mesti tentang pemerintah pusat ataupun yang jauh. Kayak yang dekat aja kayak contohnya peraturan parkiran. Kenapa parkiran itu harus miring kayak gitu. Itu kan bisa kita kritik. Nah, baru kita observasi, oh ternyata parkiran itu miring. Dan ternyata di satu parkiran ujung itu ada yang miringnya cuma setengah. Nah, itu kan udah bisa jadi bahan kejanggalan materi. Nah, semakin materi itu dekat dengan kita, semakin emosi kita itu ada, Bang. Emosi itu kan nggak mesti emosi negatif ya, ada emosi positif, ada emosi negatif juga. Nah, kalau emosi itu ada, ketika kita menyampaikan materi, baik itu kritikan ataupun keresahan kita, itu bakal tersampaikan secara maksimal, Bang. Beda kayak kalau nggak ada emosi, cuma datar doang. Oke, berarti seperti keluh kesah atau juga kritikan itu, kritikan sosial lah. Iya. Cari yang terdekat dulu, Yang berarti terdekat nggak usah yang tentang dunia ini, Iya, kayak bohan benar. negara ini sama ini lagi ribut. Iya. Cukup cari yang dekat-dekat Yang terdekat aja dulu. Oke, dan pemirsa Opini, keseruan obrolan kita bersama dengan Ari akan kita lanjutkan. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.